masyarakat yang diperjuangkan. Sebelum kita membahas tentang nilai kebenaran dalam masyarakat, kebenaran adalah yang merujuk pada kesesuaian atau kecocokan antara pernyataan atau keyakinan dengan fakta atau realitas yang objektif. Perjuangan untuk kebenaran dalam masyarakat adalah proses yang berkelanjutan. Masyarakat harus terus berupaya untuk menemukan dan mempertahankan kebenaran, serta membangun sistem dan institusi yang mendukung nilai-nilai kebenaran. Ada beberapa nilai kebenaran yang diperjuangkan dalam masyarakat. Yang pertama, kebenaran objektif, yang dimana jika kebenaran dapat dipastikan tanpa bergantung pada pikiran, antara lain yaitu fakta dan data, ilmu pengetahuan, bukti dan logika. Yang kedua yaitu kebenaran moral. Kebenaran moral adalah salah satu nilai yang menekankan pada tindakan yang dilakukan demi tindakan itu sendiri tanpa menginginkan suatu keuntungan materi. Kebenaran moral antara lain etika dan prinsip, keadilan dan kesetaraan, kejujuran dan integrasi. Selanjutnya yang ketiga, kebenaran subjektif. Kebenaran subjektif adalah bagaimana individu melihat atau mengalami dunia. Kebenaran subjektif dibagi menjadi tiga: kebebasan berpendapat, dialog diskusi, serta toleransi. Yang terakhir yaitu kebenaran historis. Kebenaran historis seseorang dan suatu peristiwa yang artinya secara kualitas merupakan porsi sejarah dan bukan merupakan mitos, legenda, ataupun fiksi. Kebenaran historis ini terbagi menjadi dua, yaitu sejarah yang akurat, pengakuan atas kesalahan. Kalau engkau tidak bisa mengampuni, engkau tidak akan pernah bisa berbuah, dan engkau tidak mungkin bisa diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Kepahitan sakit hati itu menghambat berkat, saudara. Menutup pintu-pintu berkat kita. Tapi Pak Pendeta, dia tidak berubah, dia belum minta maaf. Dia masih tetap menyakiti. Masa saya harus mengampuni dia? Saya mau berkata, Alkitab berkata, kita mengampuni bukan karena orangnya bertobat. Kita mengampuni bukan karena orangnya minta maaf. Kita mengampuni bukan karena orang yang menjadi baik dengan kita, tidak. Mengampuni adalah keputusan pribadi kita untuk keuntungan kita sendiri. Sebab orang yang mengampuni, dia dibebaskan dari belenggu kepahitan dan sakit hati. Maka berkat Tuhan pasti tercurah atas orang itu. Sebaliknya, bagaimana Pak dengan orang yang diampuni? Saya mau bilang gini, itu urusan dia. Yang penting doakan dia. Dan kalau saudara mau lebih super lagi, bukan cuma sekedar mendoakan, tapi berkati orang yang menganiaya kamu. Itulah karakter Yesus. Akan bisa terima jika kita melahap pasangan kita. Dan jika kita seekor musang madu, kita tidak punya rasa takut pada hewan lain. Kita tidak peduli. Jika kita seekor panda dengan anak kembar, wajar-wajar saja kalau kita meninggalkan anak yang satu untuk merawat anak yang lain. Tetapi jika manusia melakukan salah satu dari hal-hal ini, maka kita akan menyebutnya bersalah, tidak adil, atau tidak bermoral. Ya, mengapa begitu? Mengapa manusia sangat peduli pada keadilan? Nah, Alkitab memiliki jawaban yang menarik untuk pertanyaan itu. Di halaman pertama Alkitab, manusia sebagai gambar Allah dibedakan dari semua makhluk lainnya. Ya, merekalah wakil-wakil Allah yang memerintah atas bumi berdasarkan ketetapan Allah tentang yang baik dan yang jahat. Dan identitas inilah yang mendasari pandangan Alkitab tentang keadilan. Semua manusia setara di hadapan Allah, dan mereka berhak diperlakukan dengan adil dan bermartabat, siapapun mereka. Alangkah baiknya jika kita semua seperti itu. Tetapi, kita tahu kan bagaimana dunia ini sebenarnya. Alkitab juga membahas hal ini dengan menunjukkan bagaimana kita selalu menetapkan sendiri mana yang baik dan yang jahat demi keuntungan kita sendiri dengan mengorbankan orang lain. Ya, menyelamatkan diri sendiri. Dan semakin lemah seseorang, semakin mudah untuk dimanfaatkan. Dalam kisah Alkitab, kita melihat ini terjadi bukan hanya secara pribadi, tetapi juga dalam keluarga, dalam masyarakat, dan dalam seluruh peradaban yang menyebabkan ketidakadilan terutama bagi mereka yang rentan. Tetapi kisahnya belum berakhir di sini. Dari semua kekacauan ini, Allah memilih seorang pria bernama Abraham untuk memulai keturunan yang baru. Secara khusus, Abraham harus mengajarkan kepada keluarganya untuk hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan berbuat kebenaran dan keadilan. Berbuat kebenaran. Inilah kata dalam Alkitab yang jarang kita gunakan.
Tetapi yang sering muncul dalam pikiran adalah menjadi orang yang baik. Tetapi apa yang dimaksud dengan menjadi yang baik? Dalam Alkitab, kata Ibrani untuk kebenaran adalah sadaka. Yang lebih spesifik berarti standar etika yang mengacu pada hubungan yang benar antara sesama manusia yang memperlakukan orang lain sebagai gambar Allah. Dengan martabat dari Allah yang layak mereka terima. Dan kata untuk keadilan dalam bahasa Ibrani adalah mispat. Kata ini dapat mengacu pada keadilan yang mendatangkan hukuman. Misalnya, jika kita mencuri sesuatu, kita harus menanggung akibatnya. Betul sekali. Namun dalam Alkitab, mispat sering mengacu pada keadilan yang memulihkan, yang artinya lebih jauh lagi, yaitu mencari dan menolong orang-orang yang rentan yang sering dimanfaatkan. Ya, orang-orang menyebutnya sebagai amal. Tetapi mispat memiliki cakupan yang lebih luas lagi. Artinya kita mengambil langkah-langkah untuk membela mereka yang rentan dan mengubah struktur sosial untuk mencegah ketidakadilan. Jadi, keadilan dan kebenaran merupakan cara hidup yang radikal yang tidak mementingkan diri sendiri. Ya, dan kita dapat menjumpainya dalam seluruh Alkitab. Seperti di sini, dalam kitab Amsal, apa artinya mengambil keputusan secara adil? Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu. Dan apa arti dari kata-kata ini bagi para nabi, seperti Yeremia? Lepaskanlah orang yang dirampas haknya, janganlah engkau menindas dan memperlakukan orang asing, yatim, dan janda dengan keras. Shalom saudaraku, salah satu nilai yang kita ingin terapkan di dalam gereja kita adalah erat dalam kasih persaudaraan. Itu sebabnya kita tidak cukup hanya beribadah di hari Minggu di dalam kelompok besar. Seperti Tuhan Yesus yang mengajar ribuan orang sekaligus, tapi dia hanya memiliki 12 orang murid yang setiap hari mengenal dan bergaul dengan dia. Kita juga harus tertanam di dalam kelompok sel, sehingga kita sungguh-sungguh memiliki relasi yang erat dan kita bisa merasakan kasih Kristus. Itu sebabnya saudari yang belum tergabung di dalam kelompok sel, saya mendorong kita semuanya untuk terlibat di dalam kelompok sel, sebab kekristenan bukan hanya mendengarkan khotbah secara teori, tetapi membagikan berkat-berkat rohani dan juga mempraktekkan kasih kepada saudara seiman. Terlibatlah dalam komsel dan eratlah dalam kasih persaudaraan. Amin. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true, there's no mountain I could not climb as long as you are mine, and I thank you for being you. I'll be your best friend, I'll be your guide. Whenever you need me, I'll be by your side. I love you more and more and more each day. I love you more and more and more than I can say. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true, there's no mountain I could not climb as long as you are mine, and I thank you for being you. Been waiting for you all my life. You are my dream come true. You're the light in the dark, unsad world of mine. I'd be lost if not for you. And I love you more and more and more. Abi, ayo bangun, kita lari pagi yuk.
ini kan hari libur. Adi mau tidur aja di rumah seharian. Ih, Adi bangun yuk, temenin Eza lari pagi. Nanti habis lari kita beli es krim. Ah, bener, beli es krim 2 ya. 1 aja, nanti kebanyakan makan es krim malah sakit perut. Iya ada 1. Berangkat. Eza, lihat kok dia buang sampah sembarangan sih, Pak? Iya ya, padahal kan sudah ada tempat sampah. Lihat, itu ada profesor. Profesor, lagi apa? Kalian, ini profesor sedang membersihkan sampah. Tapi kan yang membuang sampah bukan profesor. Iya, soalnya kalau tidak dibersihkan sampahnya, nanti bisa banjir. Hah? Banjir? Iya, nanti sampahnya bisa menyumbat selokan dan menyebabkan banjir. Eza juga mau bantu profesor ngumpulin sampahnya. Eza tidak mau kalau di sini banjir. Adi juga mau bantu ya profesor. Ayo kita kumpulkan sampahnya, lalu kita buang ke tempat sampah. Kalau sudah beres, kita beli es krim ya. Iya, nanti profesor belikan es krim buat kalian berdua. Tapi nanti sebelum makan es krim, cuci tangan dulu ya. Siap profesor. Yeay, es krim, es krim, es krim. Eza, Adi, kalau tamannya bersih, jadi enak dilihatnya kan? Iya ya, betul. Teman-teman, tahu tidak? Orang yang suka membuang sampah sembarangan, apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya adalah litter. Profesor, lihat itu ada litter. Aduh, Kamu tidak boleh buang sampah sembarangan tahu. Nanti kalau tangannya kotor gimana? Nanti kalau dicuci gimana? Ternyata bahaya ya buang sampah sembarangan. Maafkan, aku tak tahu. Terima kasih sudah mengingatkan. Mulai sekarang, aku tidak akan buang sampah sembarangan lagi. teman-teman semua, jangan lupa untuk menjaga kebersihan ya. Jangan buang sampah sembarangan. Ingat, kalau buang sampah sembarangan, akibatnya bisa Jadi banjir ya. benar. Kalian semua Tunggu di video selanjutnya ya. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi persaudaraan. Nah, sebelumnya itu kita harus mengetahui apa itu arti persaudaraan. Nah, persaudaraan ini adalah hubungan yang erat dan saling mendukung antara individu. Nah, seringkali dilandasi oleh rasa keterikatan, kasih sayang, dan solidaritas. Hal ini dapat merujuk pada hubungan antara saudara kandung, teman dekat, atau anggota komunitas lainnya. Nah, yang kedua, kita harus mengetahui betapa pentingnya persaudaraan ini. Nah, ada 3, yaitu yang pertama, dukungan emosional. Nah, dukungan emosional ini memberikan rasa aman dan dukungan dalam menghadapi tantangan hidup kita. Yang kedua, ada keterhubungan sosial. Keterhubungan sosial ini dapat membangun jaringan sosial yang kuat dan saling mendukung. Yang ketiga, pengembangan pribadi. Nah, pengembangan pribadi ini dapat membantu individu tumbuh dan berkembang melalui interaksi dan pengalaman bersama. Nah, selanjutnya ada juga aspek persaudaraan. Yang pertama itu ada empati dan kasih sayang.
Nah, hal ini menunjukkan kepedulian dan memahami perasaan serta kebutuhan orang lain. Yang kedua, solidaritas dan kerjasama. Nah, bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama dan mendukung satu sama lain dalam kesulitan. Yang ketiga, kepercayaan dan kesetiaan. Nah, hal ini memiliki keyakinan dan komitmen terhadap satu sama lain dalam hubungan persaudaraan. Nah, kita juga harus mengetahui apa dampak positif persaudaraan ini. Yang pertama itu yaitu emosional. Nah, kita dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental melalui dukungan sosial. Yang kedua, dalam sosial, yaitu dapat menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan penuh rasa saling menghargai. Yang ketiga ini dalam pribadi. Hal ini mendorong pengembangan pribadi melalui pengalaman dan pelajaran yang dibagi bersama. Yang berikutnya yaitu tantangan dalam persaudaraan ini. Ada juga konflik dan perbedaan, yaitu menghadapi dan menyelesaikan perbedaan pendapat atau konflik dengan cara yang konstruktif. Yang kedua ini jarak fisik atau emosional. Nah, hal ini mengatasi masalah yang timbul dari jarak atau kurangnya komunikasi. Nah, kita juga harus mengetahui bagaimana cara mengembangkan rasa persaudaraan ini. Yang pertama itu dengan cara komunikasi terbuka. Nah, berbicara secara jujur dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang kedua ini tindakan yang nyata atau benar-benar kita lakukan. Hal ini menunjukkan kepedulian dan dukungan melalui tindakan yang kita lakukan, bukan hanya kata-kata yang kita katakan. Yang ketiga ini ada empati dan pengertian. Nah, memahami perspektif dan perasaan orang lain dapat memperkuat hubungan kita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Willy Dalai. Saya berasal dari kelas 12 IPS 1, di mana saya akan menjelaskan tentang perdamaian. Nah, pengertian dari perdamaian adalah suatu keadaan di mana tidak terjadinya konflik, permusuhan di individu, kelompok, dan di negara saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang contohnya. Yang pertama itu perjanjian Helsinki, yang dimana berakhirnya senjata di Aceh pada tahun 2002. Yang kedua itu perdamaian di Maluku, yang dimana perdamaian ini dilakukan oleh antara Islam dan agama Kristen pada tahun 2005. Nah, di sini saya menjelaskan tentang bagaimana jika kita tidak ada perdamaian dalam diri kita. Nah, yang pertama itu hubungan internal, yang mana tidak ada rasa percaya diri dalam hidup kita. Yang kedua itu hubungan sosial yang rusak, di mana juga tidak ada rasa damai dalam diri masyarakat kita. Sekian dari hasil presentasi saya tentang perdamaian. Jika ada kesalahan saya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Willy Shalom.